Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Custom U ingin mempresentasikan hasil diskusi bisnis kami ya, berupa 6 pilar manajemen dan apa itu bisnis Custom U. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri. Pertama saya Randitya Zikri Perdana, lalu dua teman saya Muhammad Wildan Fajar dan Miko Dwi Abadi. Apa itu Custom U? Custom U adalah sebuah bisnis yang bergerak di bidang custom product. Custom produk dilakukan dengan menggunakan cat khusus dan dilakukan dengan handmade. Custom dapat dilakukan di celana, jaket, sepatu, tas, dan topi. Untuk sistemnya, pelanggan dapat mengunjungi Instagram untuk pemesanan, untuk melihat katalog, atau langsung bisa pada aplikasi Custom U. Pelanggan dapat mengirimkan contoh desain yang diinginkan melalui aplikasi atau datang langsung ke tempat. Pelanggan akan dilayani oleh admin apabila melalui aplikasi yang sudah berpengalaman di bidang custom dan desain. Setelah itu, pelanggan tinggal mengirim barangnya ke Custom U berupa jaket, sepatu, tas, atau topi, atau bisa membeli dari kami. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Miko. Terima kasih. Selanjutnya tentang market atau pasar dari Custom Yuk sendiri. Jadi yang pertama yaitu profil dari produk tersebut. Eh, Jasa custom merupakan sebuah atau salah satu jasa yang diminati oleh anak muda. Dan jasa ini diminati karena keinginan generasi muda untuk terlihat lebih eksklusif atau berbeda dari yang lain. Karena itu mereka dapat melakukan custom sesuai dengan apa yang mereka inginkan berdasarkan gambar yang sudah mereka buat sebelumnya. Kemudian profil konsumen. Konsumen yang berminat dengan jasa custom ini dari semua gender dan biasanya generasi muda yang memiliki usia antara 15 sampai 29 tahun. Karena berbasis aplikasi, Custom U ini dapat menjangkau pengguna internet di seluruh Indonesia. Sehingga kita mengerti akan kebutuhan generasi muda Indonesia yang selalu ingin tampil beda dari yang lain. Selain itu, Custom U juga mengutamakan kualitas tetapi dengan harga yang tetap terjangkau. Next. Kemudian untuk market yang lebih luas yaitu tentang segmentasi Custom U. Yang pertama secara demografis. Kalau kaum milenial Indonesia yang semakin kreatif berkarya menyesuaikan perkembangan zaman. Secara usia, target kami atau segmentasi kami adalah masyarakat yang masih berusia muda yaitu berusia 15 sampai 29 tahun. Kemudian secara geografis, generasi milenial sudah tersebar merata di seluruh Indonesia. Kemudian yang ketiga adalah secara psikologis dikondisikan bahwa Custom U ini cocok untuk menjadi wadah menyalurkan kreativitas bagi generasi milenial yang ingin tampil beda dari yang lain. Kemudian yang segmentasi terakhir yaitu perilaku disesuaikan dengan karya-karya pemikiran kaum milenial Indonesia, terutama tentang desain untuk dituangkan kepada karya nyata atau di produk custom U itu tersebut. Kemudian untuk targeting custom U, sasaran marketing custom U adalah generasi milenial yang sangat potensial yaitu usia antara 15 sampai 29 tahun. Kemudian sasaran distribusi menggunakan media online sehingga mampu menjangkau seluruh Indonesia namun tetap dengan catatan membuka workshop fisik di beberapa lokasi yang sudah kami tentukan. Kemudian strategi marketing pada Custom Yuk tidak hanya mencetak produk custom, tetapi juga memberikan konsultasi terhadap customer insight sehingga dapat menghasilkan produk yang maksimal. Kemudian melakukan kerjasama dengan berbagai himpunan di kampus atau dengan mahasiswa yang lain yang berkaitan dengan seni dan karya sehingga mampu memperkuat jaringan. Kemudian yang terakhir adalah tentang market Custom U yaitu tentang positioning dari Custom U. Custom U adalah sebuah tempat pengaplikasian karya berupa desain kepada benda nyata seperti kaos, hoodie, jaket, dan sepatu. Kemudian Custom U mampu menjawab kebutuhan para kaum milenial yang kreatif dalam mendesain
namun sulit untuk mengaplikasikan ke produk nyata. Kemudian yang terakhir yaitu Custom Yuk menempatkan diri sebagai konsultan desain dan pengaplikasian karya dengan dengan harga yang jauh lebih terjangkau. Eh, Demikian adalah beberapa aspek tentang market yang dapat saya sampaikan. Untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh kawan saya Fajar. Oke, yang selanjutnya ada metode. Metode yang digunakan dalam pengelolaan bisnis custom yuk memakai 3 macam flowchart. Menggambarkan proses bisnis yang dilakukan oleh custom yuk. Terdapat 3 flowchart yang digunakan dalam metode, yakni flowchart pemesanan, flowchart produksi, dan flowchart distribusi. Flowchart pemesanan. Flowchart yang pertama adalah pemesanan, yaitu alur proses pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan melalui aplikasi dan pendiskusian dengan admin. Flowchart yang kedua adalah produksi, yaitu alur proses pembuatan custom pada barang dipesan oleh konsumen. Flowchart yang ketiga adalah distribusi, yaitu tahap produksi telah selesai dan berada pada konsumen. Kembali ke flowchart yang pertama. Nah, pada flowchart pertama, konsumen pelanggan itu melakukan kesepakatan desain. Setelah disepakati desainnya, itu langsung ke kesepakatan pemahaman. Jadi dari kalau desainnya sudah fix, lalu disepakati pada pemesanan. Setelah itu, setelah memesan, mendata dan lain sebagainya, lalu membayar uang muka. Setelah itu penyetaraan data ke pihak produksi dari barang jadi langsung dikirim ke konsumen. Next. Untuk yang kedua adalah flowchart produksi. Dan ini lebih dirinci lagi ya. Dari penerimaan desain tadi, yang pertama ada dari produksi pembuatan desain pada produk, terus melukis. Pertama penerimaan desain yang merupakan desain yang telah dirumuskan oleh pelanggan dan admin dari Custom Yuk. Terus yang selanjutnya penerimaan produk dari kustomisasi, produk dari benda pelanggan yang ingin dikustomisasi ataupun benda yang didapat pada produsen. Proses ini memakai waktu kurang lebih 1-3 hari, tergantung seberapa cepat barang datang ke tempat produksi. Yang ketiga adalah pencucian barang pada produk. Apabila produk dari konsumen akan terlebih dahulu dicuci agar proses pengerjaan menjadi mudah dan rapi. Yang selanjutnya pembuatan desain secara langsung pada produk. Proses ini memakan waktu 1-5 jam tergantung kerumitan dari desain. Yang selanjutnya ada pelukisan pada produk yang telah didesain dengan waktu kurang lebih 4-12 jam tergantung kesulitan dari desain. Yang selanjutnya adalah pengeringan pertama dilakukan agar cat meresap sempurna ke dalam produk, memakan waktu sekitar kurang lebih 6 jam. Yang selanjutnya adalah pelapisan menggunakan varnish atau warna menyala sempurna dan tahan air, dilakukan sekitar 1-2 jam. Pengeringan kedua dilakukan untuk mengeringkan cat varnish kurang lebih 4 jam. Yang selanjutnya adalah proses selanjutnya tergantung pada konsumen ingin dicuci produknya atau tidak. Yang sudah packing dilakukan 10-20 menit. Yang terakhir yakni barang telah siap dikirim ke konsumen. Next. Untuk yang flowchart ketiga yakni adalah flowchart terkait distribusi. Pada flowchart merupakan gambaran dari proses distribusi bagaimana produk yang telah selesai dikustomisasi dan dapat sampai ke tangan pelanggan atau konsumen. Dimulai dari barang akan dipindahkan ke distribusi. Barang sesuai dengan yang pertama ada barang sesuai dengan pemesanan. Jadi dicek dulu apakah barang tersebut itu sesuai dengan pemesanan. Yang selanjutnya tim produksi memilah sesuai SPC atau barang yang dipesan oleh konsumen. Yang selanjutnya adalah tugas memverifikasi data agar sinkron dengan data dan pesanan. Yang selanjutnya petugas menyiapkan barang sesuai dengan pemesanan. Yang selanjutnya adalah pencatatan pengeluaran barang. Yang selanjutnya menyerahkan barang kepada ekspedisi apabila ada pengiriman atau penyerahan barang langsung kepada konsumen. Yang selanjutnya ada men. Yang selanjutnya ada men. Jadi men ini
kita memiliki beberapa bagian untuk mengelola bisnis ini. Yang pertama ada CEO. CEO aspek yang digunakan dalam membuat menganalisis dan menggunakan aspek organization dalam custom view dan penanggung jawab sebagai berikut. Yang satu, pemegang akun media sosial. Jadi ada bagian media sosial. Yang selanjutnya ada pembuatan konten untuk media sosial. Jadi ada 2 orang pada media sosial. Yang selanjutnya ada perencanaan pemasaran. Ini ada 1 orang. Yang selanjutnya ada memakai admin untuk aplikasi. Yang selanjutnya ada membuat kesepakatan pelanggan 2 orang. Jadi dari kelima ini itu ada bagian-bagian. Next. Oke, material akan dijelaskan oleh saya. Jadi, bill of material dari custom product ini di tempat pertama ada jaket, ada fixed design, ada alat melukis, alat menggambar, dan pelapis cat. Di dalam fixed design sendiri terdapat kertas print dan pensil. Lalu di dalam alat melukis terdapat alat-alat seperti kuas, cat, palet, pengencer cat, dan mask tape. Lalu dari alat menggambar ada pensil dan penghapus. Lalu untuk pelapis catnya terdiri dari varnish dan mask tape. Lalu di layer yang terakhir ada di dalam kertas print, yaitu kertas dan tinta. Sekarang mesin. Mesin yang digunakan dalam usaha jasa ini dalam beberapa proses yang ada pada Custom U, seperti pertama pencucian barang, bahan bakunya sabun, peralatannya sikat, dan lap. Yaitu pembuatan desain dengan peralatan pensil, kertas, penghapus. Lalu pelukisan produk dengan bahan baku cat dan pengencer cat dengan peralatan kuas, palet, masking tape. Pengeringan produk dengan peralatan wadah dan pengering benda. Lalu pemberian varnish pada produk yang telah di custom yaitu dengan peralatannya varnish, wadah, masking tape. Lalu terakhir packing produk dengan staples. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Miko. Baik, kemudian yang terakhir pembahasan tentang keuangan atau money. Di sini kita menampilkan dua BEP atau kita menggunakan sistem penghitungannya dengan menggunakan BEP atau break even point. Nah, di sini ada dua BEP, dua jenis BEP yaitu BEP secara unit dan BEP secara rupiah. Untuk penghitungan variable cost dan fixed cost sudah kita sertakan di proposal yang sudah kita submit sebelumnya, sehingga karena terlalu banyak angka di dalam slide-nya, jadi langsung kita hitung mengenai BEP yang unit. Untuk BEP yang unit kita menggunakan rumus yaitu fixed cost dibagi harga jual dikurangi dengan variable cost. Maka didapati harga atau unit sebesar 33 juta rupiah per 100.000 dikurangi 60.000. Maka 33 juta rupiah dibagi 40.000 didapat sebanyak 825 unit. Jadi kita akan mendapatkan titik impas yaitu ketika kita mampu memproduksi sebanyak 825 unit. Kemudian yang kedua adalah BEP secara rupiah. Untuk BEP rupiah itu rumusnya yaitu dengan fixed cost dibagi margin per unit per atau dibagi harga jual. Sehingga didapat angka sebesar 33 juta rupiah dibagi 30.000 per 100.000. Maka didapat angka yaitu 33 juta rupiah per 0,3. Maka angka atau uang yang didapat yaitu sebesar 110 juta rupiah. Nah, berikut beberapa poin tentang BMC yang sudah kami sampaikan mengenai produk atau
startup usaha dari kami yang berjudul Custom You. Mungkin kurang lebihnya saya mohon maaf mewakili kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.